Ya, kita harapkan begitu, dan kita lihat saja nanti bagaimanapun pembicaraan mengenai ini kita jalani dengan apa adanya, jalani dengan natural, karena bagaimanapun ini berbicara mengenai kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, permasalahan bangsa dan negara, karena itu tentu kita membutuhkan waktu, bagaimana agar apa yang akan kita perjuangkan nantinya benar-benar bisa terakomodir dalam koalisi atau kerjasama yang akan kita masuki nantinya. Kita juga tentu harus menghormati dan mempelajari betul adab, tata cara, dan juga aturan di rumah masing-masing koalisi atau kerjasama yang sudah terjalin. Kami selama ini terbukti punya komitmen yang kuat dimanapun kami berada, dan kami akan selalu menyepakati itu. Inilah menjadi sebuah dan juga menjadi suatu senjata atau suatu kekuatan yang bisa ditawarkan oleh Partai Demokrat. Kita punya komitmen yang kuat, kita merupakan sahabat yang setia, dan kader-kader kami militan dan satu komando. Ya, Pak SBY ini kan seorang prajurit. Pak Prabowo juga seorang prajurit. Ya, dan kemudian beliau berdua sama-sama punya kontribusi dalam dunia demokrasi ya, ketika tidak lagi menjadi seorang militer, masuk ikut berjuang di alam demokrasi dengan membangun partai politik. Dan beliau-beliau terbukti memiliki kontribusi yang luar biasa dalam demokrasi Indonesia. Terutama Pak SBY sudah mendapatkan kesempatan memimpin negeri ini selama 2 periode ya, selama 10 tahun, dan banyak sekali jejak rekam bagaimana Pak SBY dan Demokrat membangun negeri ini. Mungkin ke depannya apakah kesempatan Pak Prabowo? Ya kita lihat saja nanti. Tapi bagaimanapun kita senang melihat bagaimana orang tua kita, ada Pak SBY, ada Pak Prabowo, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Wiranto, dan ada Pak Hendro Priyono. Ini kan semua prajurit-prajurit yang all soldier never dies, ya kan begitu ya kan? Yang terus berbakti dan berkarya, yang kita lihat sangat guyup. Mereka ini kan berada di spektrum yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa tampil guyup. Inilah yang dibutuhkan teladan oleh rakyat kita. Bagaimana setiap perbedaan yang kita miliki tidaklah kemudian menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertemu, berkomunikasi, ataupun bersilaturahmi. Tetap selalu ada ruang untuk perbedaan dan selalu ada ruang untuk kebersamaan bagi kita semua. Inilah Indonesia. Kami tentu sangat menghormati dan mengapresiasi teman-teman PKS, harapan itu. Karena memang kami ini kan sangat dekatlah berdua. Kita punya jejak rekam panjang mengenai kebersamaan. Dan kami menghormati betul teman-teman PKS ini kan adalah mitra koalisi yang memiliki komitmen luar biasa. Ya, sangat setia. Sebagai sahabat sejati yang tidak meninggalkan atau memiliki kesepakatan di belakang satu sama lain. Nah inilah yang kami sangat menghormati. Tapi bagaimanapun jalan kami dan jalan teman-teman PKS saat ini sudah berbeda. Cukup sudah kami di ghosting, tidak ada lagi kata CLBK. Salam hormat kepada teman-teman PKS, sukses selalu. Ya, yang saya maksud itu adalah legowo. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Mas Ahaye, bahwa kader seluruh Indonesia diharapkan legowo dari kelas. Kemanapun nanti partai ini memberikan dukungan, itu adalah yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara. Bukan kepentingan pribadi atau orang per orang, atau untuk kepentingan dapil-dapil tertentu. Tetapi bagaimana kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara ini, itulah yang bisa diutamakan dan yang bisa kita perjuangkan dengan optimal. Kemanapun kaki kita melangkah. Ya tentu ini suatu teladan yang sangat baik dari Mas Ahaye, beliau pimpinan kami selama ini. Beliau memimpin kami dengan sangat baik, memiliki hati yang lapang dan terbukti intuisi dan kepemimpinannya itu membuat partai kami bergerak semakin maju. Dan kami meyakini, seperti yang selalu beliau sampaikan, people first atau rakyat yang utama, itulah yang menjadi pertimbangan utama kemana kami akan melangkah nantinya. Inilah namanya demokrasi, suatu sikap bisa diartikan berbeda, tapi yang jelas pegangan kami hanyalah etika dan komitmen. Bagaimana komitmen ini menjadi hal yang penting ya bagi kami dalam berpolitik. Karena tidak bisa tujuan itu menghalalkan segala cara. Seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, cara harus menjiwai tujuan. Begitu juga sebaliknya. Dan prinsip ini juga yang dipegang oleh founding fathers kita, Bung Karno. Karena bagaimanapun kami khawatir sekali. Ada anak-anak muda, ada generasi muda, 54% lebih. Kalau melihat politik itu seakan-akan komitmen menjadi barang murah. Kata maaf itu dijadikan obat yang murah untuk membenarkan pengingkaran komitmen. Kami
khawatir mereka akan menjadi semakin apatis dan berjarak dengan politik. Padahal justru di tangan mereka lah masa depan bangsa ini ditentukan. Bukan hanya masa depan, keberhasilan hari ini ditentukan juga seberapa jauh partisipasi aktif dari anak-anak muda. Inilah politik nilai yang digagas oleh Demokrat dan akan terus kami perjuangkan dan pertahankan. Jalan yang tidak mudah, mungkin ada yang salah persepsi, tapi tidak apa-apa, itulah namanya bumbu-bumbu dalam kehidupan. Yang penting kita tetap tegang teduh apa yang menjadi prinsip dan nilai yang kita percayai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.